Shalom saudara, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Dan pada malam hari ini kita mau lanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Kita akan coba selesaikan Matius pasal 14 sampai ayat yang terakhir ya pada malam hari ini. Dan saya berharap semuanya kondisinya dalam keadaan baik-baik di rumah saudara masing-masing dengan keluarga, sehat, damai sejahtera, dan pasti dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kita belajar terus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Sebab saya sangat meyakini bahwa ucapan syukur yang tulus yang kita keluarkan, ekspresikan, entah lewat verbal, dari hati kepada Tuhan, ketika menghadapi segala macam tantangan hidup, itu menjadi kunci kita bisa masuk dalam situasi yang digambarkan oleh pemazmur sebagai padang rumput yang hijau, air yang tenang. Ya, jadi dekat dengan Tuhan, bersyukur senantiasa. Tuhan yang kita sembah tidak mungkin melupakan dan meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang Immanuel. Ia adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Ya, tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase kembali. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga ayat yang kami baca pada malam hari ini, Matius 14, bisa kami mengerti, dan lewat pengertian yang kami dapatkan daripada Tuhan, lewat hikmat yang kami peroleh daripada Tuhan, kami semakin dimampukan untuk menjalani sisa hidup ini yang menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab saudara, dan sambil kita siapkan diri juga supaya ayat-ayat yang kita baca tidak lalu begitu saja, tapi berdiam di hati, tinggal di hati, dan berkuasa nantinya menggerakkan kita menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita siapkan Alkitab kita saudara ya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di layar saudara. Injil Matius pasal 14, kita akan baca malam hari ini dari ayat 22. Karena ayat 1 dan ayat 22-nya ada pertinggalnya, sudah kita lakukan semalam. Kalau saudara ketinggalan atau belum mengikutinya, Bapak Ibu boleh ikuti program yang kemarin malam. Bukan saja kemarin malam, tapi pasal 1 sampai pasal 13 sudah kita bahas sejak beberapa hari yang lalu. Ada pertinggalnya di YouTube. Jangankan Injil Matius, Injil yang lainnya, semuanya sudah kita bahas. Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu bisa temukan pertinggalnya di channel YouTube The Warriors ini. Dan bahkan juga hampir sebagian besar perjanjian baru, ya. Karena tadarusan Alkitab sudah kita lakukan hampir setahun. Dengan setiap hari sekitar kurang lebih 1 pasal atau setengah pasal gitu ya, tergantung kalau pasalnya panjang. Ini kita sudah hampir menyelesaikan perjanjian baru. Mungkin tinggal beberapa bulan lagi kita selesaikan perjanjian baru, dan kemudian kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab, ngebahas perjanjian lama, setiap pasal, setiap ayat, dan tentunya setiap kitabnya. Jadi kita sama-sama
akan belajar bersama. Mungkin kita masih akan di program ini 2-3 tahun ke depan karena kita hanya satu pasal per hari. Apalagi kalau perjanjian lama satu pasal itu bisa panjang sekali saudara ya. Mungkin bisa sekitar 2-3 tahunan kita baru selesaikan seluruh Alkitab kita, dan saya percaya semakin kita membaca, semakin kita mengerti, itu iman akan timbul. Sebab Alkitab saya mengatakan iman timbul dari pendengaran. Bukan pendengaran akan hoak, akan berita-berita di YouTube, tapi pendengaran akan firman Kristus. Jadi tidak semua yang kita lihat dan kita tonton di sosial media, di YouTube itu baik buat kita. Bahkan banyak channel Kristen pun sebenarnya tidak menceritakan hal yang baik. Saya ketemu kemarin sebuah channel Kristen, ya, tampaknya Kristen di awalnya, tapi semakin dalam saya memperhatikannya, ini cukup mengerikan karena yang dibahas adalah dunia persetanan. Yang membahas soal hierarki kepemimpinan roh-roh jahat di udara gitu ya. Ya dengan argumentasi awal yang agak biblical gitu, tapi ke belakang kok ngomongin setan terus gitu ya. Tanpa ada ngebahas soal siapa kita, anugerah keselamatan, siapa Tuhan kita, dan bagaimana kita bisa menghadapi hidup. Karena hidup di dunia ini, meski musuh terbesar kita adalah Satan atau iblis, tapi ada banyak hal lainnya, termasuk diri sendiri, ya. Dan melawan diri sendiri itu jelas metode metode strategi mengalahkannya beda dengan metode strategi mengalahkan Satan dan iblis gitu ya. Jadi Bapak Ibu belajar soal roh jahat, soal setan, soal iblis itu boleh saudara ya. Tapi juga harus diingat bahwa itu hanya sebagian kecil. Bisa mengalahkan setan itu bukan berarti kita menjadi anak Tuhan, saudara. Ya, nangkep ya. Juga belajar topik-topik di Alkitab itu bagus saja. Misalnya Bapak Ibu suka soal akhir zaman, mendalami akhir zaman itu boleh saja. Saya juga seorang yang saya berani yakin saya seorang pengkhotbah yang cukup dalam, cukup memahami soal topik-topik atau doktrin akhir zaman di Alkitab kita. Tapi ya saya sadar bahwa mendalami akhir zaman, berkhotbah soal akhir zaman, menggeluti, membaca soal akhir zaman melulu itu juga nggak akan bagus buat iman saya. Sebab meskipun akhir zaman itu pasti, nanti pasti akan kita alami, tapi sebelum sampai ke sana kan ada banyak kehidupan yang harus saya lewati. Ya, dan andai kata saya fokus hanya akhir zaman saja, jangan-jangan saya melewati banyak hal yang harus Tuhan inginkan kita lakukan. Dan kalau saya skip hal itu, ya saya menjadi orang Kristen yang tidak komprehensif. Sama saudara, melakukan pelayanan itu juga baik, tapi kalau seluruh hidup kita ya pelayanan saja, ya pokoknya ke daerah, penginjilan, pelayanan, tanpa kita memperhatikan hidup kita dan keluarga kita, itu juga nggak baik ya. Karena memang melayani itu harus, melayani itu penting, tapi melayani diri sendiri itu wujud kita melakukan firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, ya. Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau saya atau saudara belum mengasihi diri saya dan saudara sendiri gitu ya. Jadi ini harus ada pemahaman yang baik, kedewasaan, dan saya memahami itu. Makanya meskipun contohnya saya dalami akhir zaman, tapi saya tidak fokus ke sana terus gitu ya. Kalau Tuhan belum gerakkan saya bicara, ya saya tidak akan bicara soal akhir zaman. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan, memahami pemikiran saya soal akhir zaman, di YouTube ini pun banyak macam-macam. Ada soal antikristus, ada nabi palsu, ada tentang lahir baru, Yerusalem baru, terus bahkan serta soal iblis, soal Satan, itu banyak sekali saya bahas juga di dalam channel ini. Dan juga tentang perang akhir zaman, perang Harmagedon, Gog dan Magog, neraka, kita sudah bahas semuanya, saudara. Sudah cukup lengkap. Bahkan kitab Wahyu sudah kita
baca Alkitab, sudah kita tadarusin ya. Bapak Ibu bisa melihat, bisa mencari kitab Wahyu di tadarusan Alkitab kita ini berbulan-bulan yang lalu. Ada pertinggalnya di YouTube ini. Tinggal cari saja Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhirnya, ayat terakhirnya, saudara ya. Ya, saudara bisa mendapatkan pemahaman yang lebih soal kitab Wahyu dan akhir zaman. Oke ya, tanpa membuang waktu lagi, kita fokus pada pasal 4 ayat 12, perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sama-sama kita baca, saudara, ayat 22-nya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Coba kita kembali ke ayat ini sambil saya coba cross check, saudara ya. Matius pasal yang ke 14. Oke. Matius 14 ya. Coba saya turunin lagi, saudara. Ya, masih ada ayat-ayat berikutnya. Saya coba naikin dulu supaya ya saya tidak terlewat nanti. Ya. Kita kembali ke ayat 22 dan ayat 30 dan kita baca tadi. Di ayat 22 dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sedang dia kemudian menyuruh orang banyak itu pulang dan dia sendirian. Ini kan momennya momen beberapa pasal sebelumnya ketika kita baca kemarin, dia habis mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal. Ketika dia tahu Yohanes Pembaptis dipenggal, dia mau mengasingkan diri, mau menenangkan diri, naik ke perahu, terus minta murid-muridnya untuk membawa perahu itu ke satu titik lainnya. Kemudian dia ingin menenangkan diri, ingin sendirian di sana. Tapi kita tahu juga ketika itu dilakukan dengan murid-muridnya, rupanya murid-muridnya membawa Yesus tidak jauh dari titik di mana dia berangkat ya. Berarti kalau ini danau gitu ya, ini misalnya danau ya, ini pesisir danau, dia dari sini nggak nyebrang ke sini, tidak nyebrang ke sebelah sini, tapi dia mungkin hanya membawa ke sini, saudara ya. Jadi orang-orang yang ada di bibir pantai itu bisa mengikuti perahu Yesus dari darat. Dan sampai di pantai yang satunya lagi, orang banyak sudah banyak. Ya, orang sudah berkumpul banyak. Dan mereka rindu dijamah, didoakan, disembuhkan, mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Alkitab saya mengatakan kemudian ada belas kasihan Tuhan melihat orang banyak itu, sehingga niatnya dia yang ingin sendirian, hatinya yang mungkin sedikit agak galau, karena biar bagaimanapun Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, ada unsur manusiawinya di situ, bahwa dia melihat, mendengarkan Yohanes Pembaptis yang sudah saya bahas di hari kemarin, besar kemungkinan punya hubungan personal yang cukup dekat dengan Yesus, karena termasuk saudara dekat dengan Yesus. Mungkin tumbuh kembang mereka sejak anak-anak itu pernah beberapa kali, entah Yohanes Pembaptis dibawa ibunya Elizabeth berkunjung ke rumahnya Maria, bermain dengan Yesus di sana beberapa hari, atau sebaliknya Maria dan Yesus pernah pergi ke rumahnya Yohanes Pembaptis dan mereka bermain di sana beberapa hari lamanya. Intinya bahwa
mereka punya kedekatan, dan ketika mendengar orang yang dekat dengan dia secara personal terus dipenggal kepalanya mati dengan cara yang tidak normal, ya tentu shock ya. Dan Yesus juga tahu bahwa dia akan mengalami itu nanti. Mungkin ada pergumulan batin sehingga dia mau menenangkan diri dulu, mau fokus dulu, mau me time dulu, kemudian dia kembali melayani. Tapi nggak terjadi. Karena sampai di dalam tadi itu orang banyak sudah berkumpul, dan terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan. 5.000 laki-laki yang nggak bawa bekal apa-apa ngakunya, ya. Mereka makan kenyang dan sisa 12 keranjang. Saya sudah pernah khotbahkan ini 5.000 orang laki-laki kenyang dalam kitab Injil yang lainnya. Sudah saya bahas juga topiknya. Jadi Bapak Ibu bisa cari saja pertinggalnya di channel YouTube kami supaya bisa mendapatkan pemahaman yang cukup dalam soal peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan. Intinya belum ada me time, belum ada proses sendirinya dan menenangkan dirinya. Hatinya masih sedikit galau. Sehingga ketika itu sudah terjadi, hari sudah menjelang malam, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia, bawa ke perahu ke seberang, mungkin ke titik sebelumnya, atau ke titik yang baru. Alkitab tidak mengatakan dengan detail. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak pulang, dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. So, dari rangkaian hal-hal tadi, baru kali inilah Yesus seorang diri di puncak bukit untuk berdoa. Jadi memang di sini kita belajar bahwa penting me time itu, waktu untuk diri sendiri, untuk the healing ya, untuk menenangkan diri, untuk berpikir ulang, untuk kontemplasi, untuk bahasanya macam-macam lah saudara ya. Kalau orang timur bersemedi, ya bersemedi itu bukan meminta apa, tapi ya menenangkan diri sambil berdoa gitu ya, berkontemplasi ya, menenangkan diri sambil merenungkan apa yang sudah dikerjakan kemarin dan apa yang sebaiknya dikerjakan di hari depan gitu. Itu penting saudara, untuk semua kita, karena Yesus pun demikian ya. Di tengah hatinya yang melayani, di tengah kerinduannya untuk menyenangkan hati Bapaknya, di tengah tuntutan banyak orang juga akan apa yang dia perbuat dan dia ajarkan, Yesus ternyata butuh waktu sendiri juga. Dan kalau Yesus saja butuh waktu untuk sendiri, apalagi kita ya. Tapi ya tidak harus ke bukit gitu, ke gunung. Jadi saudara yang ada di pesisir pantai tinggalnya, terus nih kata Alkitab harus ke gunung, maka saudara harus membuang, maafkan saya, uang cukup banyak untuk pergi dari rumahmu di bibir pantai mencari gunung gitu ya, dan nyewa villa di sana. Bukan seperti itu. Me time bisa dilakukan di mana saja. Ya, posisinya Yesus saat itu ya bukan gunung seperti Puncak atau di Batu Malang atau di Semeru atau di Merapi atau di puncak-puncak gunung yang gede lainnya ya di Indonesia ini, tapi kontur tanah di timur tengah sana memang seperti itu. Habis pantai tiba-tiba ada bukit batu ya, terus lembah, terus bukit yang ada perkampungannya. Jadi kontur tanahnya itu memang berbukit-bukit ya. Saya baru perhatikan ya ketika sudah ke sana gitu ya. Jadi seperti kalau kita ngebayangin oleh saudara orang Jabodetabek ke puncak gitu, antara lembah yang puncak gunung yang ini ke puncak gunung yang ini kan ada lembah gitu ya. Lembahnya besar ya, luas gitu. Kadang-kadang isinya cuma hutan. Kayak saya pernah mendapatkan view yang cukup bagus kalau kita Bapak Ibu ke Taman Safari ya di Cisarua Bogor. Terus Bapak Ibu misalnya naik ke tempat ada panda ya di sana, itu ada restonya gitu ya. Nah di restonya itu kalau cuacanya bagus gitu ya, itu dingin sekali, karena itu saya rasa puncak tertinggi di wilayah yang menjadi milik dari Taman Safari Indonesia di Cisarua ya, paling tinggi. Dan itu di depannya tuh langsung lembah, itu hutan gitu ya, dan di seberang bukit lainnya yang bisa kita lihat dari view restoran itu nggak ada rumah gitu. Tapi tidak di
daerah Timur Tengah atau di Israel sana, di Yerusalem sana ya. Itu ya bukit-bukitnya seperti ini ya. Ada jalan memutar ya, dan itu semuanya rumah-rumah gitu ya. Sekarang rumah-rumah, dulu ya mungkin perkampungan kecil gitu ya, belum kota. Jadi bukit itu bukan berarti bukit yang tinggi, tapi ya mungkin ya bukit yang apa namanya saat itu ya hanya beberapa tumbuhan saja dan kosong, tidak ada rumah karena orang mungkin lebih memilih untuk tinggal di daerah yang landai ya, supaya bisa membangun rumah lebih mudah ya, dan juga bisa ditinggali beberapa kepala rumah tangga. Dan Yesus naik ke sana. Jadi tempat untuk menyendiri itu ya nggak harus di bukit. Ini kesalahan banyak penafsiran ya. Saya sering bercanda, iya orang Kristen tuh aneh-aneh aja gitu. Yang susah-susah mau dikerjakan secara detail seperti Alkitab. Contohnya Yesus naik ke bukit. Oh, kalau gitu menenangkan diri harus di bukit. Kalau mau apa namanya rehat ke bukit, ke puncak. Oh, kita harus begitu juga. Makanya saya selalu bilang tuh, sampai saya jadi gembala jemaat di The Way, seingat saya kalau retreat, kalau mimpin retreat suatu gereja, itu selalu ke puncak ya, ke Bogor, ke Cisarua, ke Cipanas gitu ya, daerah-daerah sekitar itulah. Ada rumah retreat banyak, ada villa-villa banyak. Saya hampir nggak pernah mimpin retreat di pantai. Ya, jadi ini mungkin apa pemahaman orang Kristen kebanyakan kalau mau refreshing, mau mau apa namanya retreat ya, retreat gereja, retreat persekutuan itu ke puncak, seperti Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa, ke rumah doa, ke bukit doa ya. Jadi baru di The Way beberapa tahun yang lalu kita bikin di pantai gitu saudara ya, di daerah Anyer sana ya. Dan itu menarik gitu ya, karena nggak pernah biasanya kalau kita ke Anyer kan ya, kalau sudah suka pantai ya paling bermalam semalam dengan keluarga, tapi bukan dalam konteks kita sedang ibadah gitu ya. Dan yang penting ada waktu, ada kerinduan untuk me time, karena kesendirian itu ternyata penting. Saya sering ambil bagian sendiri, meskipun mungkin sendiri saya nggak butuh waktu lama. Setelah saya naik mobil sendiri kemana gitu ya, sambil di mobil mungkin muter sejam 2 jam wilayah Serpong sambil pelan-pelan, mungkin sambil lapar cari makan di mobil, itu saya sendirian merenungkan diri, itu penting. Tapi kalau rumah sudah cukup besar, ada villa, ada kamar-kamar kosong ya, itu lebih bagus lagi, nggak perlu buang uang, nggak buang bensin. Dan karena kondisi rumah tinggal yang Tuhan percayakan kepada saya saat ini yang tidak terlalu besar, susah untuk mencari waktu sendiri gitu ya. Jadi penting untuk keluar, untuk mencari tempat, sekedar untuk nafas. Kadang-kadang, maafkan saya, tertawa, nangis sendirian itu penting juga. Itu bukan orang gila, saudara. Bukan ODGJ ya. Kalau orang gila disomasi lagi nanti saya. Bukan orang yang stres, enggak. Kita penting untuk, perlu untuk menangis, perlu untuk tertawa, perlu untuk ya pokoknya berekspresi yang tidak diperhatikan orang ya, untuk melepaskan apa ya, mengendurkan urat-urat syaraf kita itu penting ya. Jadi lakukan itu. Ayat 24 berikutnya, nah ketika murid-muridnya ada di tengah laut itu ya, ada angin sakal, gelombang. Ceritanya kapal mereka hampir tenggelam dan murid-muridnya semua sedang sibuk, mereka nelayan handal, tapi angin sakal itu membuat mereka kewalahan juga. Nah, menjelang jam 3 ayat 25, Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air ya, menjumpai mereka. Nah, ini menarik ya, saya sudah juga pernah bahas apakah murid-murid saat itu benar-benar di tengah danau dan Yesus benar-benar berjalan di atas air. Dan bagi saya itu nggak ada masalah, karena Yesus adalah Tuhan dan pembuat mujizat. Tapi saya juga pernah membaca sebuah tafsiran dari kelompok liberal, kelompok Kristen liberal, yang mengatakan bahwa murid-murid saat itu begitu fokus dengan apa namanya angin sakal itu, sehingga sampai-sampai tidak sadar bahwa karena gelap juga kan, badai gelap, mereka tidak bisa melihat sekitar dengan jelas. Mereka tidak sadar perahu mereka sudah dibawa ke mendekati pantai. Dan Yesus yang mengikuti mereka melihat ada angin badai dari puncak bukit itu, turun dari bukit itu dan berjalan di
pantai sendirian malam hari jam 3, nggak ada orang di situ yang pastinya, ya. Karena nelayan pasti sudah berangkat ke laut sejak beberapa jam sebelumnya dan belum kembali karena hari masih gelap. Ya, kembali mungkin sekitar jam 6, jam 7 gitu ya. Jadi di pantai itu Yesus masih sendirian ya. Dan perahu murid-muridnya sudah terbawa angin ya, mendekati bibir pantai dan murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, padahal mereka sebenarnya kalau mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, Yesus sedang berjalan di pantai. Mungkin pantainya itu karena gelombang ya, ada apa angin pasang gitu, air pasang gitu ya. Sehingga kakinya Yesus mungkin terendam sekitar baksa 20-30 cm atau 50 cm gitu ya. Angin tapi kakinya masih menjejak kepada pasir, tapi murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus yang bilang sama Yesus, kalau itu engkau izinkan aku berjalan di atas air menghampirimu. Yesus bilang turunlah gitu ya. Petrus turun dan mungkin dia ketika turun pertama menjejakkan kaki di pasir ya, di pasir danau itu yang tinggi ya. Tapi ketika dia mulai takut ya, namanya masih agak di tengah gitu ya. Ada sekitar datarnya danau itu ada yang bagian rendahnya ya, dia jatuh ke bagian rendah dan dia tenggelam, dan segera Yesus bisa mengambilnya karena posisi mereka memang tidak jauh. Tafsiran ini kalau kita kita ngebayanginnya pakai enggak lah Yesus kan berjalan di atas air gitu ya, itu kayaknya tafsiran orang mengada-ngada yang tidak percaya mujizat. Tapi saya ya di usia sekarang ini berkata itu pun mujizat gitu. Ya, sebab mujizat itu bagi saya bukan hal yang bombastis yang wah 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 gitu. Bahwa Yesus tiba-tiba ada di situ bersama mereka itu mujizat bagi saya. Meskipun ya saya tadi mengikuti tafsiran para teolog Barat itu yang mengatakan bahwa Yesus melihat dari puncak gunung ya, bahwa murid-muridnya sedang diterpa angin sakau. Tapi faktanya bertepatan dengan kapal murid-murid yang ada di situ itu kan juga mujizat. Tiba-tiba Yesus ada di situ mujizat. Dan fakta bahwa Petrus itu keluar dan berjalan di atas air kata Alkitab ya, itu juga mujizat. Ya, karena meskipun tafsiran tadi ada di bagian dataran di tengah danau Tiberias yang lebih tinggi sehingga kalau turun pun nggak langsung tenggelam gitu ya, masih bisa kaki menjejakkan kaki dan setengah badan di atas air gitu ya. Tapi ketika dia ragu ya kakinya mungkin tidak. Bapak Ibu bisa mengerti ya kalau kita agak ke pantai dan mau ke tengah, sedikit ke tengah, kita kan berjalan tuh bukan jalan santai kayak jalan di jalan datar di darat gitu ya. Kita kan kaki kita agak meraba-raba gitu ya. Apa mau melangkah tuh ini batu karang atau ini bisa diinjek atau ini agak dalam gitu kan, begitu saudara ya. Ketika kita fokus begitu ya kita mungkin bisa berjalan agak ke tengah gitu. Tapi ya tadi karena ada angin, ada hujan juga, Petrus jadi lihat ke kiri ke kanan, fokusnya nggak lagi ke kaki tapi lihat keadaan sekitar, dan akhirnya karena nggak fokus ke jalan di kakinya tidak menjejakkan kaki dengan benar di dataran di dalam air itu, sehingga dia terperosok masuk ke bagian yang lebih dalam dan dia tenggelam. Itu bagi saya juga sesuatu yang logika yang masuk akal, karena saya pernah ya di Anyer beberapa kali itu ketika airnya surut gitu ya, itu saya bisa sampai beberapa puluh meter di tengah laut ya. Ya kurang lebih sepinggang atau sedada saya gitu ya, dan di sana saya bahkan masih bisa duduk-duduk mencari tempat atau karang-karang yang agak tinggi sehingga saya di sana duduk ya. Bayangin beberapa puluh meter dari bibir pantai saya masih mendapati ada karang yang pada hari itu siang-siang seingat saya duduk itu ya duduk seperti biasa gitu ya. Jadi airnya cuma membasahi, maafkan saya, bagian pantat saya. Tapi dalam posisi duduk soalnya. Dari bagian pinggang ke atas saya ada di atas permukaan laut. Tapi itu saya ada mungkin sekitar 15 atau 20 meter ya, di tengah
laut jika dibandingkan dengan pantai. Dan ketika saya mau kembali ya saya harus turun dari batu itu, dan ya badan ada yang tertutup sedada, ada yang tertutup sepinggang, tergantung apa namanya dasarnya bibir pantai itu, ada yang dalam, ada yang rendah gitu. Tapi saya bisa meraba-raba dan akhirnya saya sampai ke tengah pantai, di bibir pantai dengan selamat. So saya punya pengalaman itu dalam masa muda saya, sehingga saya bisa ngebayangin jangan-jangan seperti itu juga. Dan tafsiran dari orang barat yang liberal, kata orang-orang karismatik atau orang-orang injili yang ngakunya tidak percaya mujizat, ya saya bisa terima gitu. Nah, entah mana yang terjadi ya bagi saya nggak penting ya. Saya percaya, andai kata benar kata Alkitab, Yesus berjalan di atas air dan perahunya itu masih di tengah danau, saya pun percaya, karena bagi Tuhan apa sih yang nggak mungkin ya. Tapi saya juga tidak menggugat tafsiran orang-orang liberal, Kristen liberal yang mengatakan bahwa seperti yang saya paparkan tadi. Bagi saya dua hal itu tetap mujizat, karena ya, tergantung kacamata saudara. Sebab bagi saya hari ini saya bisa ngobrol sama saudara, masih bisa nafas, itu pun mujizat. Beberapa orang bilang itu bukan mujizat lah. Mujizat itu tangannya putus terus bisa tumbuh lagi. Mujizat itu sudah mati bangkit. Mujizat itu nggak bisa lihat, bisa lihat, bisu bisa berbicara. Mujizat itu tadinya sakit kanker udah stadium akhir, sudah kurus kering, sudah kena HIV/AIDS, sudah hampir mati, tiba-tiba pulih sembuh. Nah, mungkin orang banyak menafsirkan mujizat seperti itu, tapi bagi saya mujizat itu banyak hal, ya, banyak hal. Ya, hal yang kecil juga bagi saya mujizat. Ya, seperti bisa bangun. Saya kemarin sempat jatuh, bersihin garasi, jatuh, dan jatuhnya saya tuh jatuh yang terparah seingat saya, tapi puji Tuhan, Tuhan masih pelihara saya. Jatuh tapi tidak ada sekian detik saya sampai kayak hilang kesadaran gitu, karena kepleset ya. Jadi lagi bersihin licin, kepleset, ada sepersekian detik, mungkin seper 1000 detik lah, saya plus gitu. Tapi saya langsung kesadar dan saya langsung nahan badan saya dengan tangan. Di tangan saya di sini sempat sakit, tidak biru, tidak lebam, tapi sakit, menahan badan saya yang hampir 90 kilo ini, sehingga kepala saya tidak kejedak ke das ubin ya, ke garasi. Tapi tulang ekor saya itu jatuh cukup sakit, dan saya sempat berdiam dan langsung bilang, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, sambil saya pegang bagian tulang ekor saya, darah Yesus, sembuhkan saya, pulihkan saya, Tuhan Yesus tolong saya. Wah, entah tuh, mungkin berpuluh-puluh kali ya saya ngomong itu aja, sambil saya mungkin hampir semenit 2 menit saya duduk dulu di situ, menetralisir diri saya. Dan ketika saya lihat, oh, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Tapi ketika saya bangun sampai detik ini, sebenarnya itu masih agak sakit, agak linu gitu ya, di bagian tulang ekor saya. Cuma tidak membuat bagian organ lain tuh bermasalah ya, cuma sedikit linu, mungkin ada terkejut gitu ya, atau jatuh kan ada terkejutnya gitu ya. Jadi tulang itu butuh waktu untuk memulihkan. Semoga itu ya, sambil saya terus berdoa. Dan bagi saya itu mujizat ya. Orang mungkin cuma jatuh doang gitu tapi nggak kenapa-napa, karena saya pernah dengar ada orang yang jatuh seperti itu dan tulang ekor juga yang kena, dan itu bisa membuat lumpuh entah beberapa lama bagian tubuh tertentu. Jadi mujizat itu nggak perlu yang wah-wah gitu ya. Keseharian aja mujizat. Saya lihat rambut saya semakin lama semakin memutih, itu juga mujizat, karena banyak orang yang nggak bisa juga begitu. Gitu saudara ya. Jadi tergantung kacamata saudara ya. Dan akhirnya Yesus masuk ke perahu itu dan angin itu reda ya. Itu mujizat, itu fakta. Mau tafsirannya tadi yang A atau yang B, yang orang Injili, yang orang benar-benar Alkitab apa adanya, atau yang tafsir liberal tadi, tapi Alkitab katakan ketika Yesus naik ke perahu, angin pun reda. Dan itu ditafsirkan sama, ya tiba-tiba reda, gitu, terang lagi. Nah, itu kan mujizat.
Kalau dipikir-pikir ya biasa saja gitu. Bener nggak? Ya karena beberapa hari yang lalu di Serpong dan sekitarnya ada hujan angin yang luar biasa. Kencang sekali anginnya. Ya, tapi hanya sepersekian detik ketika itu terjadi juga kita bilang, "Buset, anginnya kencang banget nih. Wah, ngeri banget," gitu ya. Tapi ya kalau kita misalnya di luar gitu ya, itu kita bisa lihat daun-daunan itu bisa kayak berputar gitu atau terbang ke sana, terbang ke sini gitu ya. Tapi ya sepersekian menit kemudian ya berhenti, nggak sampai berjam-jam. Ya hanya beberapa menit, mungkin sekitar 10 sampai paling lama belasan menit saja. Dan bagi saya itu mujizat. Ya, ya. Jadi apa namanya perubahan cuaca itu ada yang tiba-tiba sekejap gitu, ya. Ada yang butuh proses lama. Dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Matius 14 ini adalah mujizat, bagian dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga ketika itu terjadi ya orang-orang atau murid-murid yang ada dalam perahu langsung menyembah dia. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ya. Tapi juga ini bukan dalam persepsi anak Allah tuh Tuhan gitu ya. Ya Bapak Ibu jangan terlalu naif gitu. Mereka menyembah dia, proskuneo ya. Tapi ya dalam posisi anak Allah ya. Ini keturunan dewa nih ya. Orang yang lebih mulia dari kami gitu ya. Tapi belum memahami Yesus adalah Tuhan. Belum menyembah sebagai Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah dalam posisi ini menyembah Yesus sebagai Tuhan, tentunya mereka tidak akan tinggalkan Yesus sekalipun, sedetik pun. Ya, mereka akan berani mati bersama dengan Yesus. Tapi kan faktanya ketika Yesus ditangkap juga semuanya kocar-kacir, kabur. Ya, jadi kalau saya membacanya ini spontanitas karena melihat sesuatu yang bagi mereka wow gitu, dan di tengah situasi yang sama yang mereka rasakan di tempat yang tidak terlalu besar, yakni di sebuah perahu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, kita naik perahu replika yang konon dipercaya ya seperti perahu nelayan dan juga perahu di zaman Tuhan Yesus. Ya itu tidak terlalu besar juga. Ya muatlah sekitar beberapa puluh orang, 20, 30 orang gitu ya. Tapi ya tidak terlalu besar juga. Dan saya yakin replika yang dibuat sekarang ini juga jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Karena untuk buat kapal sebesar itu ya itu butuh uang yang banyak. Ya saya yakin lebih kecil lagi ya hanya untuk kapal menangkap ikan, sehingga ya mungkin muat kalau orang sekitar paling banyak 20 orang saja ya. Sehingga kalau nangkap ikan pun ya ikannya terbatas di dalam perahu yang tidak terlalu besar itu ya. Dan semua di perahu itu merasakan hal yang sama, sehingga ketika satu refleks menyembah dia dan engkaulah anak Allah, perspektif anak Allah itu ya engkaulah yang lebih mulia gitu ya, engkaulah yang luar biasa, engkaulah nabi di atas nabi mungkin ya. Semuanya langsung mengikutinya, tapi belum dalam kesadaran iman bahwa masing-masing mereka tuh mempunyai iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin 1-2 orang iya yang memprovokasi tindakan itu, karena kan begitu saudara. Bapak Ibu pernah lihat social eksperimen nggak? Ya, bahkan ada prank gitu ya. Saya lupa apa namanya itu. Ya, yang orang British gitu ya, orang Irlandia atau apa gitu. Apa namanya? Mereka bikin kayak prank gitu, tapi ya social eksperimen gitu ya. Kayak mau beli es krim di mall gitu ya, free gitu. Jadi ada 7 orang mereka itu udah pasang badan dulu, ngantri bagian depan. Terus juga tiba-tiba ada orang lain yang memang ingin di-prank, yang memang menjadi targetnya siapapun gitu ya, tiba-tiba ikut ngantri. Terus tiba-tiba ada timnya juga di belakangnya. Terus tiba-tiba datang apa namanya kayak orang berpenampilan seperti perwira tentara gitu ya. Apain kalian di sini? Terus langsung tiba-tiba mereka semuanya kaget. Siap, Grab. Mereka siap semuanya. Hormat, Grab. Gitu. Mereka hormat semuanya. Dan satu orang yang bukan bagian dari mereka ini bingung gitu kan. Wah, di depan gua hormat sama orang ini, di belakang gua hormat sama orang ini. Dia juga ikut hormat. Ini menunjukkan bahwa ketika lingkungan kita melakukan A, kita cenderung ikut sama dengan mereka. Tapi bukan dari hati. Ya mereka melakukan ini, dia melakukan ini tanpa kesadaran gitu. Ekspresinya lucu gitu. Tapi ya tetap hormat gitu.
Ketika komandan ini periksa bajunya, rapikan ini, terus ketika dikritik, kok kamu pakai celana apa namanya pendek gitu ya, dia gelagapan juga gitu ya, tapi ya dia pakai maaf komandan ngomong begitu juga, jadi itu geli gitu saudara ya. Jadi ini bukan hal yang dibuat-buat, tapi memang karena lingkungan membuat dia seperti itu. Ya ingat murid-muridnya korporat ini. Jadi ketika ada satu orang, dua orang yang menyembah Yesus dan berkata engkaulah anak Allah, mungkin saat itu mereka apa ya, emosional gitu ya, atau mungkin juga nggak punya pikiran lain selain mengatakan hal itu yang dari Roh Kudus mereka sampaikan. Yang lainnya yang mungkin tidak sama pemikirannya itu ya ikut serta merta karena merasa belong, merasa bagian ya dari kelompok ini. Nah, di gereja juga begitu, makanya ketika menyembah Tuhan angkat tangan ya saya percaya di gereja ada yang angkat tangan juga karena bukan dari hati ya. Ini semuanya angkat tangan supaya gua nggak aneh, angkat tangan juga. Ketika terima berkat juga, wah semuanya angkat tangan, dua tangan, aku juga angkat tangan lebih tinggi lagi supaya dapat berkat lebih banyak lagi. jadi masing-masing kita itu kalau dalam satu lingkungan itu kadang-kadang terprovokasi oleh satu dan yang lainnya gitu ya saudara ya. Lanjutkan ayat yang berikutnya. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dan ini menarik di Genesaret. Mungkin Bapak Ibu skip membaca ayat ini sebelumnya, ya, atau terlewat gitu ya. Tapi di sini Yesus tidak menumpangi tangan, Yesus tidak berkata apa-apa, ya. Alkitab kita Matius 14 ini hanya mengatakan mereka minta izin menjamah jumbai apa namanya bajunya Yesus. Ini berarti peristiwa seorang perempuan yang apa namanya 12 tahun pendarahan yang berkata kepada Yesus ketika ditanya siapa yang menjamah jumbai jubahku karena ada kuasa yang keluar. Aku guru, maafkan aku pendarahan ya. Aku beriman asal menjamah jumbai bajumu saja aku sembuh dan pendarahanku hari ini berhenti, dan itu terjadi luar biasa. Orang-orang crowded, orang-orang yang berkerumun di sekitar Yesus mendengar fakta itu dan menjadi buah bibir di mana-mana sehingga terdengarlah informasi di kampung Genesaret ini bahwa kalau Yesus datang itu nggak perlu diapa-apain, kita jamah jumbai jubahnya saja pasti kita sembuh. Dan ketika mereka beriman demikian, faktanya Alkitab katakan mereka membawa orang sakit kepada Yesus, mereka beriman, izinkan mereka yang sakit ini memegang jubah-jubahmu. Ketika Yesus izinkan, mereka beriman memegang jubah-jubahnya dan mereka semua menjadi sembuh. Ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi, semua karena iman. Ya, saudara bisa mengalami mujizat karena karena beriman A. Saudara bisa dapat mujizat dari B karena beriman B. Semua karena iman. Jadi iman itu memang mendorong kita untuk mempercayakan 100%. Dan ya saya percaya bahwa ketika kita beriman, itu ada unsur-unsur dari dalam diri di yang paling terdalam dari kita itu yang bisa keluar. Dan aura positif yang keluar itu menggerakkan semua yang buruk dalam tubuh ini. Sehingga kita menjadi baik. Merubah yang buruk menjadi lebih baik. Maka penting punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang dunia timur, ya, dunia timur itu mempercayai kita termasuk budaya timur, saudara. Ada di sekitar kita. Kita mempercayai bahwa dalam diri kita ada kekuatan. Ya, maka beberapa tahun lalu ada olah nafas yang dipercaya akan membuat kita punya kekuatan sehingga ada bela diri pernafasan ya, yang bukan saja untuk membuat diri kita sehat tapi juga dengan kekuatan tenaga dalam sehingga ada orang tiba-tiba mental 2 meter, mental 3 meter. Saya sedikit banyak mempercayai hal itu, saudara. Tentu kalau kita didalami lagi ya itu tenaga yang bukan dalam diri saja tapi juga minta alam ya, semesta untuk membantu. Nah, semesta atau alam yang kita mintakan itu kan tidak tertuju pada Tuhan, kepada siapa saja. Ya kalau ada roh jahat ya ada tiba-tiba dia lagi semedi di atas batu dan di batu itu tinggal
apa roh jahat ya, roh jahatnya semesta masuk dalam tubuhku ini, aku undang. Nah dia masuk lah, membuat dirinya kuat, punya tenaga ya. Makanya banyak dalam ilmu bela diri pernafasan itu yang kita dalam dunia pelayanan itu mempercayai ada okultisme di situ. Tapi sebenarnya yang inti yang saya mau soroti itu bahwa diri kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Saya sangat percaya itu. Ya. Tuhan ciptakan kita sempurna. Jadi makanya punya iman itu penting. Karena punya iman itu, kalau kita sudah beriman, kita sudah percaya, itu kita bisa membuat yang tidak dipercaya orang itu terjadi. Bagian terdalam kita menggerakkan sesuatu. Apalagi kalau itu kita arahkan percaya kita, iman kita kepada Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, menciptakan atau menjadikan tempat bagi kita, dan nanti dia berjanji akan menjemput kita kembali, agar di rumahnya ada kita. Dimanapun dia berada, ada kita. Ini harus kita bangkitkan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti ini, saudara, ya, saya percaya sesuatu yang tidak terlihat akan terlihat. Maka punya iman itu penting, dan salah satu yang bisa membuat bagian terdalam diri kita itu bisa keluar, yang saya sebut dengan iman, percaya, ditujukan kepada Yesus Kristus, itu hanya bisa terjadi, kata Alkitab saya, kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Maka pesan saya, baca Alkitab itu penting. Orang Kristen, siapapun dia, kalau nggak baca Alkitab, nggak akan punya iman. Wah, tapi dia berdoa dalam nama Yesus. Iya, seperti yang dia lakukan dan dia dengar, dia lihat dari orang lain yang Kristen, dari bapak ibunya yang Kristen. Jadi dia berdoa itu hanya kebiasaan. Dalam nama Yesusnya hanya kebiasaan. Karena itu yang dia dengar dari teman-teman yang Kristen di gereja, itu yang dia dengar dari bapak ibunya yang Kristen juga. Dia berdoa dalam nama Yesus sampai matinya hanya karena kebiasaan. Tapi dia ke gereja pasti Pak Ibu, nggak pernah. Dia bahkan termasuk orang Kristen yang paling aktif. Ya karena keadaan, dia dididik dengan budaya, harus sekolah minggu sejak kecil, ke gereja, teman-temannya begitu, orang tuanya keras soal hal itu. Maka dia terbentuklah menjadi manusia yang hari Minggu harus ke gereja, apapun kondisinya. Tapi bukan ke gereja karena kerinduan. Seperti rusa yang haus, itu bukan dia. Dia datang hanya karena kebiasaan. Maka untuk bisa merubah itu ya harus baca Alkitab, supaya saudara ketika baca Alkitab, saudara menemukan keintiman atau mendapatkan satu titik yang sering saya katakan mengalami Tuhan. Dan kalau sudah demikian, sudah mengalami Tuhan, maka ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu bisa terang benderang dan akan membuat Bapak Ibu merasa bahwa yang sudah kau lakukan hari-hari ini nggak ada apa-apanya. Dan kebanggaanmu atas dirimu akan berubah, karena kau akan menemukan bahwa dibandingkan dengan Tuhan yang kau baru baca di Alkitab, diri kita nggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah berangkat dari sini, saya percaya semua perspektif kita, pola pikir kita, isi hati kita akan berubah pelan-pelan, sehingga kita akhirnya berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan kalau ini terus kita pertahankan sampai akhir hidup kita, maka kapanpun kita mati, arah kita adalah Yerusalem baru. Semoga dipahami, semoga dikerjakan. Jangan lalu gitu aja apa yang saya sampaikan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab
sekian, akhirnya kita selesaikan Matius 14. Nanti kalau ada kesempatan dari Tuhan, ada waktu panjang, ada umur panjang yang Tuhan percayakan kepada kita lanjutkan dalam tadarusan Alkitab kita, Deep Talk with Pasi berikutnya, masuk ke Matius 15. Berarti hampir sudah lebih dari setengah jalan di Matius ini kita selesaikan, ya. Dan sebelum kita berpisah, terus saya selalu mengatakan, selalu berdoa sama Roh Kudus agar memampukan kita bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Bukan cuma cakap hanya menerima, tapi cakap juga untuk memberi. Maka saya berharap one day nanti ada satu titik, bukan saya saja yang memberkati saudara lewat firman Tuhan, bukan saja saudara mendengarkan saya, tapi one day nanti saudara juga jadi berkat bagi banyak orang, saudara yang membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga kita masing-masing mendapatkan upah yang sama, dan ketika kita ada dalam kerajaan surga, kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saya berharap sungguh ya, kerjakan itu. Terima kasih buat dukungan saudara. Kalau sudah diberkati lewat program ini, saya berharap saudara men-sharingkan program ini kepada yang lainnya. Kenalkan program ini kepada yang lainnya dengan coba di-sharing link ini kepada teman-temanmu via WhatsApp kah, via Instagram kah, via whatever lah gitu ya. Atau di-share di broadcast program ini di sosial media saudara, di Facebook kah, atau di mana saja, supaya banyak orang Kristen lain di luar sana juga yang tahu bahwa ada program seperti ini, yang dimana setiap hari kita coba belajar Alkitab lebih dalam lagi, hanya ngomongin ayat, hanya ngomongin firman Tuhan, ya, nggak ngomongin yang lain-lainnya, ya. Dan terus bawa dalam doa supaya program ini bisa berjalan dan kita bisa selesai 2-3 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, seluruh kitab yang ada di Alkitab kita, dari Matius sampai Wahyu. Setelah ini kita lanjutkan dari Kejadian sampai kitab Maliaki. Terima kasih buat support saudara dalam program ini, dan kita berdoa untuk menutup malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak dari Matius 14. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami bisa menjadi manusia yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya malam hari ini kami tidur diberkati, dan besok boleh bangun dengan tubuh yang bugar, sehingga semua tanggung jawab apapun yang kami terima besok hari dan harus kami lakukan, bisa kami kerjakan seperti untuk Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Ya. Dan doa saya selalu bersama saudara. Saya berdoa damai sejahtera sukacita dari Tuhan selalu limpah atas saudara dan keluarga. Sampai ketemu dalam program berikutnya. Selamat malam.